Bangladesh adalah negara yang terletak di Asia Selatan, terkenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya. Namun, di balik keindahannya, Bangladesh juga menghadapi beberapa tantangan, seperti populasi padat, polusi udara tinggi, dan transportasi overload. Bangladesh adalah negara yang memiliki populasi terpadat ke-8 di dunia, dengan lebih dari 170 juta penduduk. Negara Bangladesh saat ini juga dinobatkan sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini berdasarkan laporan IQAir's World Air Quality Report 2023 yang dirilis pada tanggal 29 Maret 2023. Selain itu, Bangladesh juga terkenal dengan moda transportasi yang sering mengalami overload. Salah satunya kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi utama di Bangladesh. Namun, kereta api di Bangladesh sering mengalami overload, dengan penumpang yang melebihi kapasitas. Selain itu, di Bangladesh juga mengandalkan transportasi air, menggunakan kapal feri. Tidak jauh berbeda dengan kereta api, kapal feri Bangladesh juga sering mengalami overload, khususnya pada hari-hari libur maupun Hari Raya Idul Fitri. Pada video ini kita akan membahas lebih detail tentang moda transportasi yang banyak digunakan di negara Bangladesh. Kereta api. Kereta api merupakan salah satu moda transportasi utama di Bangladesh. Namun, di tengah hiruk-pikuk Dhaka, ibu kota Bangladesh, pemandangan kereta api yang penuh sesak sudah menjadi hal yang biasa. Kereta api yang seharusnya menjadi moda transportasi yang nyaman dan aman, kini berubah menjadi tumpukan manusia yang berdesakan. Bayangkan sebuah gerbong kereta api yang dirancang untuk menampung maksimal 100 orang, namun kenyataannya dijejali hingga 500 orang atau bahkan lebih. Penumpang berdesak-desakan, saling menempel, dan bahkan duduk di atap kereta. Di atap kereta pun mereka masih berdesak-desakan. Tingginya permintaan menjadi biang keladi utama overload. Harga tiket kereta api yang murah dan mudah diakses membuat banyak orang, terutama dari kalangan bawah, berbondong-bondong menggunakannya. Sayangnya, infrastruktur kereta api tidak mampu menampung lonjakan jumlah penumpang ini. Jalur kereta api yang sempit, gerbong kereta yang terbatas, dan lokomotif yang tua menjadi faktor yang memperparah situasi. Pemerintah Bangladesh telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah overload, seperti membangun infrastruktur baru, menambah armada kereta api, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bahkan pada akhir tahun 2022, Bangladesh resmi membuka layanan MRT pertamanya yang diberi nama MRT Dhaka. Jalur MRT sepanjang 11,7 km ini membentang dari Utara di utara, ke Agargaon di selatan. Pembangunan MRT Dhaka ini merupakan hasil kerjasama antara Bangladesh dan Jepang, dengan biaya mencapai 3,1 miliar dolar AS. Bus. Selain kereta api, penduduk Bangladesh juga banyak menggunakan moda transportasi berupa bus. Namun sayangnya, keberadaan bus-bus juga sangat mengkhawatirkan, pasalnya bus-bus yang kebanyakan beredar adalah bus tua. Selain permasalahan overload pada kapal kereta api, Bangladesh juga menghadapi tantangan dengan banyaknya bus tua yang masih beroperasi. Bus-bus tua ini, dengan bodi yang berkarat, kaca yang retak, dan interior yang kumuh, merupakan warisan dari sistem transportasi yang tertinggal. Mesin bus tersebut meraung-raung, mengeluarkan asap hitam pekat yang mencemari udara. Kursi-kursi di dalamnya berderit, berdesakan dengan barang bawaan penumpang, menciptakan suasana yang sesak dan tidak nyaman. Namun, bagi banyak orang di Bangladesh, bus-bus tua ini adalah satu-satunya pilihan untuk bepergian. Tiket bus tua umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti kereta api, taksi, atau transportasi online.
Hal ini menjadi daya tarik utama bagi penduduk Bangladesh, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, bagi sebagian besar penduduk Bangladesh, bepergian dengan bus tua merupakan pilihan yang lebih hemat dibandingkan dengan membeli kendaraan pribadi. Pemerintah Bangladesh telah berupaya untuk mengatasi masalah ini. Aturan baru telah diberlakukan, melarang bus dengan usia tertentu untuk beroperasi. Namun, implementasi aturan ini masih belum optimal, dan banyak bus tua yang lolos dari pengawasan. Di sisi lain, modernisasi armada bus terhambat oleh keterbatasan dana. Harga bus baru yang mahal dan minimnya insentif bagi operator bus menjadi kendala utama. Akibatnya, bus-bus tua terus beroperasi, menelan korban dan menghambat kemajuan transportasi di Bangladesh. Becak atau riksya. Ternyata di Bangladesh, terdapat transportasi umum beroda 3 serupa dengan becak di Indonesia. Riksya atau dikenal juga trisau adalah kendaraan umum yang mudah ditemui di sana. Kendaraan satu ini memiliki tempat duduk penumpang di belakang yang ditopang 2 roda, sedangkan pengemudi di depan membelakangi penumpang dengan cara dikayu. Hadir pertama kali pada 1919, tepatnya di kota Chittagong. Kemudian, sejak 1950-an, riksya mulai dihias sedemikian rupa agar nampak menarik. Dhaka merupakan kota yang terdapat banyak riksya hingga dijuluki ibu kota becak dunia. Becak-becak ini dihiasi dengan warna-warni yang cerah dan motif yang rumit, menjadi pemandangan yang memukau dan mencerminkan kekayaan budaya bangsa. Namun, di balik keindahannya, becak warna-warni Bangladesh terancam punah. Modernisasi transportasi, regulasi yang ketat, dan biaya dekorasi yang tinggi membuat becak-becak ini semakin jarang terlihat di jalanan. Lebih dari sekadar dekorasi, becak warna-warni adalah simbol identitas dan budaya Bangladesh. Becak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bangladesh selama berpuluh-puluh tahun, mengantarkan mereka ke berbagai penjuru negeri dan menjadi saksi bisu sejarah bangsa. Namun, seiring modernisasi zaman, becak warna-warni ini terancam punah. Kemunculan becak modern, dengan menggunakan mesin yang lebih kuat dan desain yang lebih ramping, menjadi pesaing berat bagi becak tradisional. Kapal feri dan perahu. Bangladesh terletak di Asia Selatan, sering disebut negeri di delta Sungai Gangga. Maka, tak heran jika transportasi air menjadi urat nadi kehidupan bagi jutaan penduduknya, menghubungkan desa-desa terpencil dan mengantarkan mereka ke berbagai penjuru negeri. Namun, di balik perannya yang vital, transportasi air Bangladesh dibayangi oleh bahaya overload, sebuah fenomena yang merenggut nyawa dan memicu tragedi. Kapal feri di Sungai Dhaka overload, terutama saat musim liburan dan mudik lebaran. Penumpang berebut menaiki kapal dan bahkan harus berdiri di pinggir-pinggir kapal. Bahkan untuk menaiki kapal pun harus saling berdesak-desakan di pelabuhan. Sungguh pemandangan yang memilukan. Kapal feri overload sering mengalami kecelakaan, seperti pada tahun 2022 yang menyebabkan 65 orang tewas. Selain itu, pada tahun 2014 juga pernah ada kapal feri yang membawa penumpang 200 orang terbalik di Bangladesh. Kapal feri merupakan armada utama transportasi air Bangladesh, sering menampung penumpang jauh melebihi kapasitasnya. Dorongan untuk meraih keuntungan dan minimnya pengawasan menjadi faktor utama di balik overload ini. Penumpang berdesak-desakan di atas dek, menjejali setiap ruang yang tersedia, tanpa memedulikan batas aman. Beban yang berlebihan ini membebani struktur kapal, membuatnya rentan terhadap kecelakaan. Selain kapal feri,
Kapal berukuran kecil pun atau bahkan perahu kayu dinaiki sampai kelebihan kapasitas penumpang. Sungguh pemandangan yang sangat miris, dan sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang, ataupun awak kapal tersebut. Pesawat terbang. Selain moda transportasi darat dan air, Bangladesh juga memiliki moda transportasi udara. Namun, kondisi transportasi udara di Bangladesh juga menghadapi tantangan serupa dengan kereta api, terutama karena pertumbuhan pesat dalam jumlah penumpang udara dan infrastruktur yang terbatas. Bandara internasional utama di negara ini, Bandara Internasional Hasrat Shah Jalal di Dhaka, sering mengalami kelebihan kapasitas, terutama pada saat-saat sibuk seperti musim liburan atau festival. Kepadatan lalu lintas udara dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan, peningkatan waktu tunggu, dan gangguan lainnya bagi penumpang. Selain itu, infrastruktur bandara yang terbatas juga dapat menghambat pertumbuhan industri penerbangan di Bangladesh. Namun, overload pada transportasi udara tidak separah pada kereta api dan kapal feri. Transportasi udara di Bangladesh merupakan transportasi yang paling normal dengan mengutamakan keselamatan penumpangnya. Untuk mengatasi masalah overload dalam transportasi udara, pemerintah Bangladesh telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur bandara, termasuk pengembangan bandara baru dan perluasan fasilitas yang ada. Yang terbaru, pemerintah Bangladesh telah membangun terminal ketiga di Bandara Internasional Hasrat Shah Jalal Dhaka. Pembangunan ini dijadwalkan akan selesai sepenuhnya pada April 2024, dan terminal tersebut diharapkan akan beroperasi penuh pada bulan Oktober. Hal ini menandai momen penting dalam perluasan dan modernisasi infrastruktur penerbangan di negara ini. Itulah kisah sederet moda transportasi yang digunakan di negara Bangladesh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transportasi yang aman dan nyaman bagi semua orang.